Oke. Berapa lama dok minimal dan maksimalnya benang itu bertahan di apa sih yang menyerap kulit? Sahabat Nafis, balik lagi di Behind the Skin. Oke. Berapa lama dok minimal dan maksimalnya benang itu bertahan di apa sih yang menyerap kulit? Untuk ketahanan bisa sampai 1 tahun yang normalnya ya. Tapi itu tergantung lagi dari kebiasaan pasien misalnya. Pos tindakan iya benar. Pos tindakan kan kita juga ada beberapa larangan kalau misalnya dia tiba-tiba abis tanam benang terus tertawa lebar gitu kan. Ya bisa langsung nanti putus saat itu putus juga. satu-satu, Iya, jadinya nanti tidak terbentuk lagi dong. Jadi langsung turun bisa. Misal dia pas dia misalnya V-shape gitu, yang nirusin, berarti kan dia kan narik ya dok ya. Iya. Nah kalau misalnya tadi putus pas dia ketawa kenceng gitu, dia putusnya langsung bikin area sekitar tanam benangnya kendur atau enggak juga? Biasanya sih terlihat kendur sih. Langsung. Misalkan ya pipi sebelahnya Karena kan dia belum settle down gitu loh belum settle kan, dia kan ada tahapan berapa minggu dia settle seperti itu. Kalau misalkan dia dalam 1 minggu 2 minggu tertawa terbahak-bahak terus tiba-tiba benangnya turun atau keluar lepas, ya bisa mungkin terjadi kayak gitu. Berarti mungkin pasien harus menjaga itu selama waktu tadi ya dok ya, Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu untuk dia bisa ngerasa dan benar-benar bisa bebas ketawa ya. Iya. Kalau misal dok, ada pasien yang udah tanam benang hidung misalnya untuk mancungin, terus juga misal dia udah berapa sih dok kalau minimal hidung? Kalau benangnya? hidung, kalau untuk batang sih paling 5, puncak boleh 3, terus cuping juga double cock 2 benang. Biasanya itu pasti langsung kelihatan. Bisa juga lebih kok kalau misalnya di batang. Di batang bisa lebih dari 5. Oke, kalau mereka pasien 3 doang nih benang di hidung. Nah terus mereka ngerasa kurang maksimal atau merasa pengen nambah gitu, boleh nggak sih dok? Boleh. Boleh langsung, apa dia nunggu meresap dulu, apa masih ada yang belum meresap tapi dipakein lagi, itu boleh? Saya dalam waktu 3 bulan dia mau tambah lagi, boleh. Boleh. Itu boleh aja? Boleh aja. Dan biasanya sih kalau kalau misalkan kita baru pasang 3 benang nih, biasanya kita suruh pasiennya lihat kaca lagi apa mau ditambah atau tidak, sudah cukup atau belum. Jadi tingkat kepuasan pasien ya juga kita ini lagi lah untuk tanam benang di hidung. Biasanya kan kalau ngerasa misalkan kita bisa 5, pasiennya cuma mau 3, oh ya sudah 3 juga tidak apa-apa. Oke. Berapa dok jumlah benang yang maksimal banget bisa diserap oleh kulit? Ada nggak dok? Kalau untuk wajah ya, kalau untuk tanam benang biasanya sih puluhan sampai ratusan seperti itu. Kalau iya, misalkan Silmi mau tanam benang di bibir, biasanya kita bisa pasang 30, mata kiri kanan 10 bisa, di alis bisa seperti itu. Jadi saya puluhan sampai ratusan. Mungkin bisa sampai perut kan bisa 50 benang. Iya, perut 50. Kalau untuk tarik benang ya sampai 10 boleh. Maksudnya dokter Jenny kalau dijumlah semuanya satu tubuh gitu loh. Kalau ratusan sampai tubuh lah. Oh semua. Iya, benang berarti bopeng. benang bisa di mana aja dok ya? Iya, benang harus di bopeng. muka. 20 boleh. Kemudian dok, apa sih dok keunggulan dari tanam benang hidung ini dibandingkan treatment lain yang arahnya tuh ke anti aging dan peremajaan kulit juga? Untuk tanam benang ini ya kalau untuk anti agingnya maksudnya? Enggak, apa namanya? keunggulan jadi kayak perbedaan tanam benang sama treatment lain gitu. Kalau untuk tanam benang ya berarti kan untuk dia membuat kontur wajah ya, supaya lebih kencang, lebih terlihat gitu kan. Salah satu keunggulan yang pastinya orang mau misalnya untuk tanam benang ya, tujuan utamanya itu pastinya. Terus juga karena kan dia bisa apa dok namanya, kolagen. Iya. Jadi benang itu juga untuk memproduksi kolagen seperti itu. Bantu meningkatkan produksi kolagen. Jadi orang kira tanam benang seumur hidup benangnya akan di dalam kulit kita terus, padahal tidak. Sebenarnya itu sudah meresap menjadi kolagen. Iya sih, betul. Dulu juga aku mikirnya gitu dok. Mikirnya
ya udah berarti benangnya di situ-situ kayak, aja. iya, kayak misalnya aku tanam benang di bagian pipi, ya udah seumur hidup tuh ada benang di sini. Padahal gitu. tidak, sekarang kan benang udah canggih, jadi ya Benangnya dia akan nanti meresap. Nah ada satu pertanyaan dok, untuk orang-orang yang hidungnya pesek, tapi peseknya tuh yang pesek banget, ini ya nggak ada batang sama sekali lah gitu. Itu bisa nggak dok ditanam benang? Jadi ada batangnya Bisa, gitu? bisa langsung terlihat. Banyak kok pasien yang mau tanam hidung ya, tanam benang di hidung, itu juga 3 benang pun sudah terlihat mancung. Jadi pasiennya sudah merasa cukup puas seperti itu. Bahkan yang tadinya pesek banget, 3 bulan kemudian ya dia mau minta tambah lagi. Jadinya nanti yang tadinya cuma batang, minggu depannya atau bulan depannya mau cuping seperti itu. Jadi langsung terlihat. nambah Iya, terus. jadi langsung terlihat memang karena hasil tanam benang hidung pun kan juga langsung terlihat begitu. Tidak ada downtime. Ya. Dan itu juga untuk yang tanam benang kan dia apa ya, dia itu hasilnya tuh lebih cepat terlihat dibandingkan kalau misalnya dioperasi, misalnya untuk bentuk wajah yang harus dioperasi kan penyembuhan waktu Recovery-nya lebih lama, recovery-nya sebulan kurang Sedangkan lebih. kalau misalnya tanam benang itu lebih cepat dan harganya lebih juga Lebih terjangkau untuk Iya. mendapatkan wajah V-shape. Kan ada apa namanya bentuk lain kayak silikon gitu dok. Nah aku mau tanya, ada nggak sih dok efek samping dari tanam benang ini sama nggak? Kayak aku kan bukan suka sih, kayak pernah lihat orang yang pakai silikon entah di bibir, entah di hidung, yang mereka tuh lama-lama jadinya bengkak. Iya. Bengkak yang kayak hidungnya tuh kayak gede banget gitu loh. Nah ini tanam benang tuh bisa kayak gitu juga nggak dok? Oke, untuk yang pembekakan pos tindakan itu pasti wajar ya untuk terjadinya pembekakan karena kan kita menaruh benang ya, benang Iya, di bawah benda kulit. asing lah. Benda asing. Terus juga pas saat anestesi juga kan kita melakukan penyuntikan. Gitu, jadi di lokasi tempat tanam benangnya itu bisa terjadi pembengkakan, itu hal wajar, dan juga bisa terjadi nyeri, tapi nyeri yang minimal. Dan setelah tindakan pun kita juga pasti kasihin obat nyeri untuk pasien, soalnya biasanya kadang ada yang lebih sensitif lah, jadinya lebih nyeri gitu. Tapi itu nggak yang nyeri banget tuh enggak. Nah, biasanya kalau misalkan dia bengkak juga kita sarankan untuk kompres air dingin ya, Iya, kita selama 3 hari. Kalau misalkan hari keempatnya dia masih bengkak juga ya kita sarankan untuk kayak nasi panas kita taruh di dalam handuk, kompres di area yang bengkak seperti itu. Tadi air dingin. Iya, baru hari keempatnya nasi panas, bukan air panas. Nasi panas yang dibungkus di kain. Oke dok, kan prosedur ini kan pakai jarum ya dok ya, pasti kan ditusuk-tusuk. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih dok pasien yang habis tanam benang tuh langsung make up gitu? Boleh banget kok. Jadi emang make up juga kayaknya nggak ada hubungannya dengan efek kerja si benangnya ya. Jadi kalau mau make up besoknya mau langsung kondangan, mau dandan ya semaksimal mungkin ya boleh kok. Asal make upnya jangan yang gitu-gitu banget. Jangan gitu. ditekan-tekan Jangan banget terlalu lah. ditekan boleh. Kalau make up yang biasa. Berarti agak-agak nggak ngambang. Ya nggak ngambang juga, asal jangan terlalu ditekan Jangan lah. terlalu ditekan nanti. Soalnya kan biasa kalau make up kan di tap-tap tuh. Ya Iya. tapi kan nggak sekenceng itu. Ya kali aja ada orang yang dikenceng. Biasanya perias-perias ya yang bikinnya tuh jadi kenceng banget. Oh biar nutup banget. Biar gitu nutup ya. banget. Iya, sampai menghilangkan dosa. Apa ya? Ada pantangan nggak dok buat orang-orang yang setelah tanam benang nggak boleh melakukan apa gitu, misalnya contohnya tuh apa ya? Kalau itu Olahraga. Iya. olahraga masih boleh. Olahraga kayak berenang, lari boleh. boleh. Kecuali kalau dia olahraganya Muay Thai mungkin ya. Muay Thai karate yang Nonjok-nonjok wajah itu nonjok jangan. wajah itu hindari dulu atau kurangin Olahraga dulu. wajah. Kalau bisa usahain jangan kayak tertawa terlalu lebar Tertawa atau terbahak-bahak. nguap terlalu lebar. Kalau olahraga wajah yang kayak gimana dulu nih? Yang kayak kalau untuk yang buka mulut terlalu lebar kayaknya jangan dulu Enggak deh. ya dok? Iya. Untuk 2-3 minggu kita Walaupun sarankan dia jangan. cuma tanam benang di hidung, tetap Kalau hidung biasanya nggak ada pantangannya sih. Oh, Paling nggak ada. kalau yang di tarik benang ini ya, tarik benang di Benang pipi pipi biasanya. ya ada pantangannya. Iya, Berarti pantangannya. hidung aman. Hidung aman. Asal jangan digoyang-goyangin dulu gitu. Maksudnya Iya. abis tindakan udah langsung dimiring-miringin, nanti miring. Iya, terus juga yang merokok, alkohol itu kurangin dulu ya dok ya.
Biasanya kalau benang itu Mempercepat kan umur. iya, benang itu kan bertahan 1 tahun ya kalau dia merokok atau minum alkohol. Lifestyle-nya jelek ya bisa berkurang dari itu, seperti itu. Oke, kalau pipi cabi dok bisa nggak diatasi dengan tanam benang atau tarik benang mungkin? Kalau pipi cabi, Yang cabi. kalau pipi cabi kita sarankan pasti tarik benang. Kalau untuk tanam benang aja kan cuma untuk peremajaan gitu ya. Kalau misalkan untuk pipi cabi yang dia mau terlihat V-shape ya lebih baik tarik benang supaya langsung terlihat hasilnya saat itu juga. Oke, itu kan pipi cabi dok. Kalau wajah yang asimetris Bisa tentunya. bisa Misalnya juga. Berarti dia sebelah doang yang ditanganin apa gimana? iya, kalau misalnya dia lebih shaggingnya lebih Shaggingnya misalnya cuma di sebelah aja. cuma di sebelah aja, misalnya di pipi kiri aja, terus yang di kanannya misalnya udah kenceng gitu kan, masih kenceng, ya bisa kita tanam benang cuma di satu sisi. Atau misalnya dia cuman terlihatnya sedikit perubahan, maksudnya asimetrisnya sedikit aja, jadi ya paling kita misalnya lebihkan di sisi mana yang kurang gitu, benangnya agak lebih banyak dibanding Iya. pipi yang sebelah kanan. Jadi kita misalnya. sesuaikan lagi ya. Kalau biasanya kondisi. kan rata-rata orang suka tidur terlalu miring ke kiri atau kanan, miring ke dok, kanan. kanan. Iya. Kini dan nanti. Jadi biasanya kalau misalkan ada orang, ya pipi saya kok gede sebelah ya di sebelah kiri. Menyon. Iya, terus saya tanya, oh ini ibunya sering miring ke kiri nggak kalau tidur? Iya dok, oh iya itu bisa kan efek gravitasi. Jadi memang kalau untuk tarik benang biasanya kalau kayak gitu kita sesuaikan dengan kondisi wajah. Bisa yang lebih sagging kita lebihkan benangnya daripada yang tidak sagging, seperti itu. Kalau pantangan abis treatment yang tidurnya nggak boleh gimana ya? Yang harus selentang itu Iya, tanam iya. benang juga. Filler harusnya juga itu. Filler, tanam benang juga kan ya dok ya? iya. Berarti dia harus Terlentang dulu. kalau bisa terlentang dulu. Area mana aja dok yang bisa ditarik benang? Tarik benang, pipi bisa, terus di dahi ya untuk terlihat seperti foxy eye itu bisa, payudara bisa, seperti itu. Dan ini juga ya, Ini double chin. double chin juga bisa. Biasanya kalau ada orang double chin pengen terlihat Double chinnya nggak kelihatan. nggak kelihatan ya kita bisa tarik juga. Oke. Apa bedanya tanam benang sama susuk dok? Oke, kayaknya Susuk. kalau susuk lebih kayaknya nggak ada hal yang berbeda sih sebenarnya, tidak logikanya tidak medis lah seperti itu. Kayaknya kalau susuk Lebih ke badukun gitu. kayaknya tidak logis juga sih, saya juga masih nggak percaya sih kalau yang hal-hal seperti itu. Tapi dokter ini nggak paham nggak apa sih mitos-mitosnya? Saya juga nggak tahu Tentang ya tujuan susuk itu sebenarnya apa ya, apa untuk memperkaya atau untuk cantik, saya juga kurang paham ya. Untuk lebih menarik deh kayaknya. Kan Tapi lebih mungkin menarik tidak merubah nggak sih kalau susuk itu? Enggak, aku pernah nonton sinetronnya. Dia tuh cuma ditempelin terus diginin sama mbah dukunnya. Hilang langsung. Hilang. Aku Ceritanya meresap ceritanya. Terus di sini set gitu. Nah, itu tujuannya yang aku tahu itu buat Menarik menarik Menarik. tapi Menarik jadi apa dulu nih? orang yang dia suka jadi terus tertarik. melihat dia tertarik tapi orang lihat dia nggak secantik itu. Bukan menarik jaringan, yang menarik perhatian orang Kayak kayaknya. pelet ya jatuhnya. Iya. Karena Beda untuk sih menarik. sebenarnya, aku jujur aku kurang tahu untuk yang susuk, tapi Iya, sama. kayaknya kalau susuk tidak merubah. Tidak merubah wajah. merubah wajah. Tidak merubah. Tapi kalau tarik benang itu merubah wajah, Iya. merubah kontur wajah. Tusuk susuk itu kayak susuk gigi kalau di ini di sinetron. Saya juga kayaknya dulu pernah lihat Si Ami kebanyakan nonton sinetron nih. kalau susuk tuh lebih ke jarum kayaknya ya, bukan ke benang deh kayaknya. Aku buat susuk Susuk gigi. tusuk gigi dok katanya. Aku nggak tahu sih. Oke dok, apa ya tadi aku tanyain? Apakah tanam benang harus selalu dengan bius dok? Ya harus. Pasti. Soalnya itu untuk mengurangi Nyeri. nyerinya pasien. Jadi supaya dia tidak terlalu nyeri lah saat tindakan. Jadi saat tindakan ya kita biasanya pasien udah tidak merasakan nyeri. Tapi kalau misalnya pasiennya ada pasien yang gagah berani yang nggak mau dibius, itu gimana dok? Ya, Ya dia ngomong, dok saya nggak usah dianestesi dok, saya kuat.
Mungkin kalau benang yang mono kali ya dok, ya, bukan Iya, yang kalau benang mono mungkin bisa. bukan yang bergerigi, mungkin masih bisa. Soalnya kalau bergerigi biasanya lebih berasa. Kalau udah dimasukin ke dalam kulit ya dok ya. Mungkin kalau untuk mono ya paling topikal sih biasanya ya. Bedanya Anestesinya. apa dok? Yang bergerigi sama yang polos? Ininya benang ya, Benangnya. benangnya yang polos kayak gini nih, kayak gini nggak ada gerigi sama sekali nih, kayak Dia lebih- kabel lebih Kayak berasa. duri mawar seperti itu. kayak ini helai rambut Iya. lah soalnya. lebih berasa pas Lebih di- berasa. Kalau ditarik lebih berasa pasti. Makanya kita menyarankan ya bius dulu supaya efek nyerinya itu berkurang. Oke, ada juga tren baru dok nih. Dengar-dengar katanya ada tanam benang yang tanpa jarum. Itu gimana sih dok? Bener nggak sih? Tanam benang yang tanpa jarum ini ya aku Itu lihat dia ya lebih- penampilannya tuh kayak dia serabut kayak rambut gitu Rambut ya. nenek, makanan rambut nenek. Rambut Iya, nenek. gulali gitu Gulali, kan. iya. Yang Rambut diolesin di pipi ya, di wajah. Heeh. Katanya mengencangkan. Jujur kalau aku lebih suka yang thread leaf ya, tanam benang. Iya. Iya. Udah berasa gitu ditariknya. Tapi kalau misalnya yang kita oleskan aja Kayaknya itu cuma logikanya buat kayak- mengencangkan kayaknya aja cuman ya. untuk mengencangkan aja. Jadi Buat kalau peremajaan misalnya kulit. kencang gitu kan orang ngerasanya kayak ketarik. Kayak misalnya kita nih maskeran pakai putih telur, Oh iya, itu kan aku jadi kayak pernah. kenceng Iya, kan. iya. Nah itu mungkin berasanya seperti Efeknya kayak itu. gitu. Efeknya seperti itu. Tapi kan tidak ada perubahan yang kelihatan gitu untuk membentuk kontur wajah menjadi V-shape gitu kan. Dan nggak ada. biasanya juga tidak bertahan lama ya dok ya kalau itu ya. Kalau betul. tarik benang kan kurang lebih 1 tahun. Mungkin itu cuma beberapa minggu atau beberapa bulan sih. Berarti kalau tanam benang itu tarik benang itu pas tanam benang atau tarik benang pas dia pasien dimasukin benang itu dia berasa kencang apa kita aja yang ngelihatnya tuh udah kencang gitu? Apa dia ngerasa keangkatnya tuh berasa nggak sih dok? Pasti berasa di pasien. Justru kita nanya nih waktu kita lagi tarik benangnya bagian pipi, kita ngerasa udah berasa kerasa kencang ketarik atau nggak? belum. Lebih kencang yang sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Kalau misalnya merasa ada yang lebih masih loss, masih kurang ya Kita tarik bisa lagi. tarik lagi. Kita sesuaikan biar simetris. Oke dok, jadi tanam benang dan tarik benang ini sangat worth it untuk dilakukan bagi orang-orang yang ingin melakukan treatment ya dengan tujuan sebagai meremajakan kulitnya dok ya. Baik sahabat Novi, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai thread leaf. Saksikan podcast kita selanjutnya hanya di Behind the Skin. Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi.